A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini saya akan perkenalkan diri. Nama saya Madi Speaker, NIM 181419234, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 6, lokal 6C, yang mana hari ini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Manajemen Perkantoran. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu, apa itu manajemen perkantoran? Menurut Mukijat, manajemen perkantoran adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen pada kantor, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan pengawasan kantor agar tujuan kantor dapat tercapai dan pegawai merasa puas. Nah, di sini ada beberapa fungsi dalam manajemen perkantoran. Yang pertama itu fungsi perencanaan atau planning, yang mana yang digunakan dalam menentukan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi dalam fungsi perencanaan ini, manajemen harus memiliki apa yang akan dikerjakan sebagai sumber daya yang dimiliki. Yang kedua itu fungsi pengorganisasian atau organizing, yaitu dapat memudahkan manajemen dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, fungsi ini sangat penting karena dapat membantu mewujudkan 5 hal utama dalam organisasi perkantoran, itu yakni seperti struktur organisasi, deskripsi, dan bagian-bagian lainnya. Selanjutnya itu fungsi pengarahan atau commanding, yaitu berhubungan dengan usaha pemberian bimbingan, saran, perintah, dan instruksi pada karyawan atau bawahan dalam menjalankan tugas sehingga dapat dijalankan sesuai dengan arahan dan tujuan yang sudah disepakati dari awal. Yang terakhir itu fungsi pengawasan atau controlling. Diperlukan untuk menjaga agar semua kegiatan tidak melenceng serta efektivitas penggunaan sumber daya yang ada tidak menyimpang dari rencana semula dan tujuan organisasi dapat terwujud secara merata. Baiklah, itu tadi fungsi pokok dari manajemen perkantoran. Soal nomor 2 yaitu, apa itu tata letak kantor? Tata letak kantor adalah berkaitan dengan dekorasi dan memperhitungkan semua peralatan, persediaan, dan desain pengaturan sampai berfungsinya sebuah kantor. Saya ulangi, tata letak kantor adalah berkaitan dengan dekorasi dan memperhitungkan desain, peralatan, persediaan, dan pengaturan sampai berfungsinya sebuah kantor. Nah, di sini ada beberapa manfaat bentuk tata ruang kantor. Yang pertama yaitu peningkatan manfaat dari tata ruang kantor. Yang pertama yaitu peningkatan produksi kerja yang cepat dan tepat. Yang kedua itu memberikan kesempatan pegawai untuk berkembang. Selanjutnya itu meningkatkan komunikasi antara departemen melalui tata ruang yang benar. Yang selanjutnya itu jenis tata ruang kantor tertentu mampu mengurangi biaya pemeliharaan kantor. Yang terakhir itu peningkatan efisiensi pekerjaan melalui penggunaan mesin dan peralatan kantor sebaik mungkin. Nah, itu tadi beberapa manfaat dari tata ruang kantor. Yang selanjutnya itu tujuan dari tata ruang kantor itu sendiri apa? Nah, tujuan dari tata ruang kantor ini yaitu meningkatkan
seperti yang kita ketahui yaitu meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Tujuan utamanya itu yaitu dengan melakukan perencanaan tata ruang yang fleksibel agar dapat mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada secara efektif untuk memperlancar arus kerja karyawan, sehingga arus kerja tersebut lebih efektif dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan tentram. Baiklah, yang ketiga itu soal ketiga itu lingkungan fisik kantor. Lingkungan fisik kantor adalah suatu yang berada di sekitar kantor. Maaf, saya ulangi. Lingkungan fisik kantor adalah suatu yang berada di sekitar para pekerja yang meliputi warna, cahaya, udara, suara, serta musik yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan padanya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan fisik kantor. Yang pertama itu faktor pewarnaan. Masalah warna dapat berpengaruh terhadap karyawan. Nah, di dalam sebuah ruangan ketika kita melaksanakan suatu pekerjaan, akan tetapi banyak sekali perusahaan yang kurang memperhatikan masalah warna. Nah, dengan demikian pengaturan hendaknya memberikan manfaat dalam arti dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. Maksudnya itu hendaknya suatu perusahaan atau suatu kantor itu memberikan suatu kenyamanan yang kerja melalui warna dinding pada tempat kerja kita, karena warna dinding itu sangat mempengaruhi kinerja para karyawan. Yang kedua yaitu penerangan. Nah, penerangan dalam ruang kerja itu sangat memegang peranan yang sangat penting menurut saya, karena karyawan dapat menunjukkan hasil kerja yang baik dengan adanya penerangan yang baik. Berarti bahwa penerangan tempat kerja yang cukup sangat membantu keberhasilan kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya itu udara. Nah, di dalam ruang kerja karyawan dibutuhkan udara yang cukup, di mana dengan adanya pertukaran udara yang baik, yang cukup, yang segar, maka kesegaran fisik kantor itu sangat terasa manfaatnya bagi karyawan. Dan suhu yang terlalu panas pun akan tidak terlalu baik buat kantor dan akan menyebabkan menurunnya semangat kerja karyawan di dalam melaksanakan pekerjaan. Yang selanjutnya itu ruang gerak. Nah, dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi atau suatu kantor, hendaknya karyawan yang bekerja mendapat tempat yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan dan tugas. Mengapa? Karena seseorang tidak mungkin dapat bekerja dengan tenang jika tempat yang tersedia tidak dapat memberikan kenyamanan. Kenyamanan dalam arti itu padatnya tempat sama ruang gerak yang sempit. Nah, apabila jarak antara meja satu ke meja lain itu sangat sempit, sehingga membuat mobilitas karyawan bergerak itu sangat sempit, itu ruang gerak di dalam itu akan berpengaruh dan harus diperhatikan, sehingga karyawan dapat bekerja dengan baik apabila mobilitas atau ruang gerak sempit itu dapat diakomodasikan dengan baik. Selanjutnya itu keamanan. Faktor lingkungan kerja selanjutnya itu tentang keamanan. Nah, rasa aman bagi karyawan sangat berpengaruh terhadap semangat dan gairah kerja karyawan. Nah, di sini yang dimaksud dengan keamanan yaitu keamanan yang dapat dimasukkan ke dalam lingkungan fisik kantor. Jika tempat kerja tidak aman, maka karyawan tersebut akan menjadi gelisah. Nah, tidak bisa berkonsentrasi dengan pekerjaannya.
serta semangat kerja karyawan tersebut akan mengalami penurunan. Nah, yang terakhir itu tentang kebersihan. Seperti yang kita ketahui sendiri, di dalam suatu perusahaan hendaknya menjaga kebersihan lingkungan. Sebab kebersihan lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang. Dengan dapat dibayangkan apabila suatu kantor itu atau suatu tempat kita bekerja itu penuh dengan debu dan kotoran atau bau yang tidak sedap. Apalagi pekerjaan itu memerlukan konsentrasi yang cukup tinggi. Tentu dengan adanya lingkungan yang bersih, karyawan akan merasa sangat senang dan semangat sehingga gairah kerja mereka akan meningkat. Baiklah, sekian jawaban UAS dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.